Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara bersama-sama menonton video ini terlebih dahulu. Namun, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Dan yang lebih penting, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang yang mampu membuat satu surat seperti Quran. Padahal surat terpendek dalam Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar wal ashri innal insana lafi husrin. Itu ayat-ayat yang hanya surat-surat yang hanya 3 ayat. Di ayat ke-24-nya Allah berfirman fa ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uidat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Di dalam Quran surat 17 ayat ke-88, seandainya manusia berisi bahu-membahu bersinergi dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan jin untuk membuat satu surat seperti Quran, tidak akan bisa, Pak. Al-Quran ini adalah mukjizat yang sungguh nyata. Terjaga keautentisitasnya. Sedangkan kitab Bapak, mau saya tunjukkan ayat-ayat yang ditambah dan dikosongkan? Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak Pendeta Mel Atok. Boleh kiranya Bapak Pendeta Mel Atok suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan 10 Islam. menit nih, udah 10. Silahkan, sekarang Bapak. Saya, Boleh. waduh mantap nih ayat-ayat Al-Quran. Mantap dong. Jadi begini, Pak Dandar. Jadi begini, di dalam Ya, iman Kristen, sekali lagi dalam ajaran Kristen, kami tidak butuh topangan kitab suci agama lain. Kami hargai Al-Quran, kami hargai Tripitaka, kami hargai Weda. Tetapi untuk memohon seperti butuh kontribusi untuk memperteguh iman kami, kami sama sekali tidak butuh manapun. Kami hanya butuh Alkitab. Sekalipun Bapak tadi sudah kasih tunjuk ini ada tanda kurung kurawal segala macam, nanti saya respon. Tetapi saya mulai dulu dari persoalan Bapak tidak setuju dengan statement saya yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Yang saya soroti di situ sudah jelas bicara tentang natur kealahan. Karena dalam iman Kristen, kami percaya Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah. Hanya masalahnya Yesus itu sebelum menjelma, Pak, sebelum menjelma pada hari Natal, Yesus itu Allah saja. Satu pribadi dengan satu natur. Oke, setelah menjelma Natal dan seterusnya, sampai hari ini, sampai kiamat, sampai selama-lamanya, Yesus itu adalah satu pribadi, dua natur, Pak. Ada natur kealahan, ada natur kemanusiaan. Makanya ada data mengatakan dia anak Allah, ada data mengatakan dia anak manusia. Dan ini pun sekali lagi hanya bisa dipahami oleh orang yang percaya Yesus. Karena kekristenan mempercayai bahwa iman mendahului pengertian, Pak. Bukan pengertian mendahului iman. Beriman, orang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan membawa dia kepada pengertian demi pengertian. Kita tidak mengatakan statement ini untuk mematahkan semangat orang belajar, Pak. Kami semua belajar, tetapi kami mulai dengan mana? Beriman dulu. Beriman, baru Tuhan akan bantu kami ketika kami belajar Alkitab, kami dengar pemimpin-pemimpin rohani berkhotbah. Di situ kami mempercayai ada kuasa yang lebih dari sekedar upaya manusia untuk belajar, yaitu kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Yang tadi Bapak bilang Nabi Muhammad itu bukan, itu roh.
Itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, ayat-ayat yang Bapak kutip seperti Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Bapa, atau biasa juga ayat lain mungkin Bapak lupa biasanya dikutip oleh polemikus Islam, yaitu Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak. Itu sering dipakai, itu kuno, Pak. Itu bicara dalam konteks dia sebagai manusia, dalam naturnya sebagai Allah. Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah, Pak. Allah kalau berhenti jadi Allah, wah itu bukan Allah dong. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Yesus menjelma menjadi manusia itu bukan seperti nasi jadi bubur, Pak. Kalau nasi jadi bubur, Pak bilang apa? Nggak, maksudnya tadi kan saya bilang 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus dan Bapa itu setara? Siap, saya kasih tunjuk. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Mantap, Pak Nandar. Kalau masuk-masuk begitu bagus tuh. Filipi 2 ada dong ayatnya, masa nggak ada sih, Pak? Filipi 2 ayat 6. Ingat ya, kami percaya semua firman. Orang lain tidak percaya, itu urusan orang lain. Urusan kami kan kami percaya. Fondasi kami kitab suci. Ada tertulis, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Itu Yesus, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Oke. Dia ada dalam keadaan dia betul-betul dia Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, pakai kata kenoo atau kenosis, di mana Yesus itu berinisiatif, ya, tidak memakai kealahannya, sekalipun kealahannya tidak mungkin mati, karena Allah tidak mungkin mati, tapi Yesus mengosongkan dirinya, dia menambahkan kemanusiaan pada dirinya, kealahannya tidak mati, Pak. Jadi setiap data yang Bapak kutip, yang seolah-olah Yesus bilang, aku lebih kecil, aku tidak tahu, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus berdarah-darah, Yesus mati, itu semua kemanusiaan, Pak. Ya, jadi bukan tidak ada dalil, Pak, datanya jelas. Bahkan Ibrani pasal 1 ayat 9, Allah Bapa panggil Yesus Allah, Pak. Sudah pernah itu. Saya baca ya, Pak ya. Anda tidak akui Yesus Allah. Di mana itu? Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Coba dibaca. Ibrani 1. Iya. Saya yakin ini polemikus Islam banyak tidak tahu. Biar saya kasih tahu. Begini, Pak. Kalau Bapak tolak Yesus Allah, tidak ada masalah, nggak penting. Tapi Bapak di sorga, Allah Bapak mengakui anaknya itu Allah, Pak. Perhatikan ayatnya. Tetapi tentang anak di sini Allah besar Tuhan Yesus. Tetapi tentang Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Bapa panggil anak Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Keadilan mu telah mengurapi engkau, dan seterusnya. Ayat 10. Ini masih Bapa bicara tentang Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan. Bapa panggil Yesus Tuhan. Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Dan memang Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, Pak. Kalau dia hanya nabi biasa, tidak mungkin dia menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bisa jadi dari semua yang jadi, termasuk Pak Nandar sebenarnya. Tapi Pak Nandar tolak dia sih. Waktunya, Pak. Waktunya, Pak. Makanya lebih baik pakai mes. Kenapa? Kelihatan waktunya, Pak. Ini nggak berdampak apa-apa kalau mes belum, itu, Pak. Pak. Masih 3 menit. Masih 3 menit. Belum. Makanya masih 3 menit. Diterima aja, Pak. Diterima aja. Masih 3 menit. Tunggu. Masih 3 menit. Saya jelaskan dulu. 3 menit. Iya. Pak Nandar, dengar. Jadi Yesus itu pencipta, Pak. Yohanes 1 ayat 3 itu ya senada dengan Ibrani pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, dan tanpa Dia
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Penandar. Jadi Yesus itu Allah. Ya, Bapa dan Yesus itu tidak ada lebih kecil. Aduh, sorry penandar, ini handphone saya bermasalah ini. Sorry penandar ini. Aku belum nanggapi, Pak. Itulah Yesus Allah berpenandal tolak nih. Aku belum nanggapi kok. Aduh. Penandar. Baik, saudara Tuhan, untuk videonya kita sudah simak percakapan antara Ustadz Nandar dengan Bapak Pendeta Mel Atok ya. Dan saudara Tuhan, ya banyak hal yang mereka bicarakan terkait iman Kristen, khususnya ketuhanan Yesus Kristus ya. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok ya, ketika beliau menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah dan iman Kristen percaya bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah ya, ketiga pribadi dalam satu esensi kealahan. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan ya. Diberkatilah kiranya Bapak Pendeta Mel Atok. Semoga dalam pelayanan beliau semakin dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan melalui pelayanan beliau kita doakan semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada Alkitab, ya memang Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia pada mulanya adalah Sang Firman. Ya, pada mulanya adalah firman Allah ya, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itulah yang datang ke dunia ini ya, mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya ya. Saya sudah berulang kali sampaikan bahwa terlalu banyak bukti di dalam ayat Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, terlalu banyak bukti di dalam Alkitab. Ya, dari Perjanjian Lama, bagaimana Yesus dinubuatkan sebagai seorang raja damai, seorang yang datang sebagai hakim yang adil, ya, yang menebus umatnya dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu dinubuatkan oleh Yesaya ya. Dan juga dalam Perjanjian Baru apalagi kita melihat bagaimana Yesus sendiri menunjukkan diri sebagai yang ilahi, saudara dalam Tuhan, dalam berbagai hal ya, dalam berbagai mukjizat yang dia lakukan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan dia mampu membangkitkan orang mati. Dan tidak hanya itu ya, ketika dia mati di atas kayu salib, dia tidak sampai membusuk di dalam tanah, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia menguasai maut. Dia berkuasa atas maut. Karena kenapa? Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mempunyai segalanya, Allah yang berotoritas di atas segalanya ya. Yesus juga berhak ya menyelamatkan orang dari belenggu dosa. Yesus menghapus dosa manusia ya. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dia juga mengatakan bahwa sorga adalah empunya dia. Dia yang mempunyai sorga, miliknya dia ya. Jadi dia yang berhak membawa orang kudus ke dalam kerajaan sorga. Ketika dia mengatakan bahwa saya pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kamu, sehingga di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, sangat luar biasa saudara dalam Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Yesus Kristus yang menebus kita dari belenggu dosa. Sehingga hari ini
saya dan saudara menjadi umat pilihan Yesus Kristus. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini kelak, ada jaminan bahwa kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita taat akan firman-Nya, ya, saudara ke dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kenapa? Karena Yesus menjamin keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, ada banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok di video tadi, dan saya percaya bahwa apa yang dia sampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, mari kita berdoa buat beliau supaya Bapak Pendeta Mel Atok diberikan kesehatan umur panjang oleh Tuhan, supaya dia diberkati dalam pelayanan, dalam keluarganya, segala rencananya diberkati, dan kerinduan demi kerinduan diberkati oleh Tuhan. Kita rindu juga, kita doakan supaya melalui pelayanan beliau semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.